Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video rangkuman materi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Andini, mahasiswa program studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, materi yang akan kita pelajari yaitu ada fonologi, klasifikasi bunyi, suprasegmental, fonem dan alofon, kemudian morfologi, proses morfemis, frasa, klausa, dan kalimat, serta analisis berbahasa. Nah, materi yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi tersebut berfungsi dalam komunikasi. Fonologi mencakup dua bidang kajian, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik tanpa memperhatikan fungsi pembeda maknanya, dan fonemik yang mempelajari bunyi sebagai pembeda makna kata. Alat ucap yang terlibat meliputi paru-paru, tenggorokan, rongga mulut, lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan rongga hidung. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi adalah pengelompokan bunyi bahasa berdasarkan cara pengucapan dan alat ucap yang digunakan. Bunyi bahasa dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu vokal yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap. Contohnya A, I, U, E, dan O. Kemudian konsonan yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara. Contohnya B, D, K, S, dan M. Nah, selain itu, bunyi diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi seperti bilabial, dental, alveolar, palatal, dan velar. Nah, selanjutnya yaitu suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah unsur bahasa yang berada di atas tataran fonem, meliputi tekanan, yaitu keras lunaknya bunyi, kemudian intonasi, yaitu naik turunnya nada dalam kalimat, kemudian jeda, yaitu henti sejenak saat berbicara, dan durasi, yaitu panjang pendeknya bunyi. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang bersifat fungsional karena dapat membedakan makna. Contohnya fonem P dan fonem B pada kata pala dan bala menghasilkan makna yang berbeda. Adapun alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang sama namun tidak membedakan makna. Alofon muncul karena pengaruh lingkungan bunyi di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk di morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pembentukan dan struktur kata dalam bahasa. Objek utama kajian morfologi adalah morfem, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan tidak dapat dipecah lagi tanpa kehilangan maknanya. Morfem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya kata makan, buku, jalan. Dan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus melekat pada morfem lain. Contohnya awalan me, pe, dan ber, dan akhiran kan, an, dan i. Nah, selanjutnya yaitu proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang mencakup 4 cara utama. Yang pertama, afiksasi, yaitu penambahan imbuhan berupa prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks. Nah, yang kedua, reduplikasi, yaitu pengulangan kata seperti buku-buku, berlari-lari, dan sayur mayur. Kemudian yang ketiga, komposisi, yaitu penggabungan dua kata dasar untuk membentuk kata majemuk bermakna baru seperti meja dan makan, kemudian digabungkan menjadi meja makan. Ada juga kata rumah sakit.
Nah, yang keempat yaitu akronim, yaitu pembentukan kata dari singkatan huruf pertama beberapa kata, seperti kata pendidikan guru sekolah dasar, disingkat menjadi PGSD. Nah, selanjutnya yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat dan berfungsi sebagai satu unsur dalam kalimat. Contohnya buku baru dan sangat rajin. Nah, klausa adalah satuan gramatikal yang sudah memiliki subjek dan predikat namun belum tentu merupakan kalimat yang sempurna. Contohnya dia belajar atau saat hujan turun. Nah, sedangkan kalimat adalah satuan bahasa terlengkap yang memiliki makna utuh dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, Ani membaca buku di perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu analisis kesalahan berbahasa. Nah, analisis kesalahan berbahasa adalah kajian sistematis terhadap penyimpangan penggunaan bahasa dari kaidah yang berlaku, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Terdapat 4 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan fonologis, yaitu kesalahan pengucapan bunyi. Contohnya, orang-orang biasa menyebutkan atlet yang seharusnya merupakan atlet. Nah, yang kedua, kesalahan morfologis, yaitu kesalahan dalam penggunaan imbuhan atau pembentuk kata. Yang ketiga, yaitu kesalahan sintaksis, merupakan kesalahan susunan kalimat yang tidak sesuai kaidah gramatikal. Dan yang keempat yaitu kesalahan ortografis, yaitu kesalahan ejaan dan penulisan yang tidak sesuai PUEBI. Nah, tujuan analisis kesalahan berbahasa adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan tersebut agar penggunaan bahasa Indonesia semakin baik dan sesuai kaidah. Nah, demikianlah rangkuman materi bahasa Indonesia dari pertemuan pertama hingga ke-14. Kita telah membahas sistem bahasa secara bertahap dari fonologi, morfologi, struktur kalimat hingga analisis kesalahan berbahasa. Sebagai calon guru, pemahaman ini sangat penting agar kita mampu membimbing siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.